bagaimana kita mempersiapkan media tanam yang baik ya. Media tanam itu ya seperti ini. Lahan adalah media tanam. Artinya bukan berarti lahan itu otomatis media tanam, tapi bisa jadi kalau media tanam pasti lahan. Ada beberapa kriteria media tanam ya. Ada 5. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Yang nyemprotnya kan. Iya Pak. Kita nggak tahu Pak nanti kalau masalah hujan gedenya Pak. Ininya ini sih apa sih? Kalau aplikasi ini untuk lahan. Tapi seperti ya di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, buatkan misi 5x5 ya. demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan fikir, Oh, luar biasa. Supaya bisa demi kehidupan yang lebih berkah. 200 liter itu dicampur ya. Hutan ya. hektar kan 6 liter. Ya 6 liter lagi. 6 liter siangnya. Bagikan bagi seperti itu. Karena eco farming bumi pun Kata tankinya percaya Biar nggak ada Iya, dia udah iramanya udah benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani Indonesia, para mitra PTP dan juga para bapak-bapak maupun ibu para peneliti semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi yang di lahan ini ya. Di lahan kita tadi udah sedikit bincang-bincang sama bapak ibu-ibu yang dari peneliti ya, bahwa kita ngitungnya 5x5 itu kan 25. Ya maksudnya luasnya itu 25 meter persegi per peta kecil Pak ya. Nah berarti kalau hitungannya itu dari 1 hektar 10.000 meter persegi dibagi 25, jadi 1/400. Nah 1/400 ini artinya kalau kebutuhannya itu dalam 1 hektar adalah 6 liter ya, 6 liter yang pupuk ini, pupuk organik ini, berarti yang 6.000 itu dibagi 400 ya. Nah ketemunya itu sekitar 15 mili. 15 mili per petak. Jadi hitungannya satu tangki ini untuk berapa petak Pak? Satu ini 10. Berarti kalau 10 kali 15 per petaknya berarti 150 mili ya. Ini satu ini kan 50 Pak. Ya kan? 50. Berarti kalau 150 berapa kali ini? 3 kali. Nah, oke sambil praktek saja Pak. Silakan Bapak. Tadi udah dikocok kan?
Oke, silakan Pak. Perlu dibantu Pak? Siap. Bapak pegang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Nah, disaring ya, karena benar disaring dulu, biar nggak macet nantinya. Iya, kalau di sana macet lah. Macet betul. Saringannya Bentar Pak, bentar tuh Pak, biar enggak kagok saya. lambat tuh. Saringannya. Dua. Tuh, ini aja udah lambat. Kenapa ini disaring? Tujuannya supaya tidak macet di sini. Iya. Biar lancar ya nantinya Pak. Ya, ya nggak ada bedanya, begitulah kira-kira. Nah ini Pak Raji ini sedang mempraktekkan memasukkan bautran biang sebanyak 150 mili untuk 10 petak. Ya. Nah untuk tambahan air ya pengencernya mengikuti volume ini ya. Volumenya berapa ini? 5 liter, oke Pak. Siap. Iya, dipompa dulu sampai berapa kali Pak Raji? 10. Wah, kalau udah merasa 50. ya 50. 50 kini. Iya. Masya 10 nih. Allah. Jadi kayak bikin rujak ya ini. Makin berat. Dah. Nah, 30 nih, udah berat. Dah. Kalau udah Ya. berat udah. Berarti posisi udah isi 30 berarti. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Raji mau mengaplikasikan pupuk organiknya ya. Dibagi 10 ini ya? Hah? Dibagi 10 ya? Ini untuk 10 petak Pak. 10 petak Pak. Jalannya kayak tadi ya Pak Raji. Ya, jalan iramanya harus sesuai Pak ya, jangan lari-larian nanti. Ya, ini beda dengan tangki biasa Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Para petani Indonesia, para mitra PTBS, hari ini kita sama-sama lihat ini lahan untuk pengujian ya, untuk pengujian produk pupuk organik. Yang akan saya ceritakan hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan media tanam yang baik ya. Media tanam itu ya seperti ini. Lahan adalah media tanam. Artinya bukan berarti lahan itu otomatis media tanam, tapi bisa jadi kalau media tanam pasti lahan. Ada beberapa kriteria media tanam ya. Ada 5. Yang pertama, media tanam itu mesti suatu saat ketika tanaman itu kita tanam, dia mampu menopang dan perakarannya bisa menembus ya dengan mudah. Itu satu syaratnya. Artinya harus gembur ya. Ya, artinya dia mampu menopang dan bisa memberi ruang kepada akar itu sendiri. Ruangan itu dia akan menyesuaikan dengan jaraknya.
Nah, ini poin pertama ya. Yang pasti media tanam memberikan satu daya topang dan juga memberikan ruang akar yang bisa berkembang. Ya, makanya pentingnya ada jarak tanam itu supaya perakaran tidak saling mengganggu atau istilahnya saling berbenturan. Itu satu poin. Yang kedua, ya, media tanam itu dia harus memiliki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi di sini terrangkum yang intinya terjadi sebuah porositas. Ya. Porositas artinya di situ menentukan sifat fisiknya, ya dia lebih mudah menyerap air. Drainase itu daya serap tanah ya terhadap air. Begitupun aerasi. Aerasi itu merupakan rongga-rongga udara yang ada dalam tanah. Nah, tanah ini harus memiliki rongga-rongga yang pas sehingga gembur, selain dia udara lebih mudah masuk, air lebih mudah menyerap, begitupun juga akar lebih mudah berkembang. Ya. Nah, porositas ini ya di dalamnya ada sifat fisik ya di situ. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, selain tadi ada porositas, yang ketiga media tanam harus juga menyediakan unsur-unsur hara atau nutrisi yang ada dalam tanah. Inilah yang dikatakan pemupukan di tanah atau pemupukan di media tanam. Maka dari itu memang di Indonesia ini kurang biasa yang namanya orang memupuk tanah itu kurang biasa. Kenapa? Karena yang namanya tanah ibaratnya tempat tinggal, ibaratnya rumah dari sebuah tanaman. Nah, di situ harus disediakan segala macam jenis makanan. Mulai makanan ringan, makanan berat, makanan sedang, dan seterusnya. Ingat, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu kurang lebih ada 13. Semuanya itu menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk tanaman. Nah, kita dalam persiapkan media tanah atau media tanam ini mesti mempersiapkan unsur-unsur hara yang ada dalam tanah, dan di situ menjadi kebutuhan dasar dari tanaman itu sendiri. Jadi artinya ini yang dikatakan pemupukan yang intinya menyediakan makanan atau menyediakan nutrisi untuk tanaman, ya. Istilahnya ini adalah pemupukan ke tanah. Mungkin kalaupun memang di negeri kita ini belum biasa petani itu memupuk di lahan, suatu saat ini jadi satu budaya dan kebiasaan yang insya Allah kalau kita mempersiapkan media tanam yang nomor 3 ini biar maksimal, tanaman itu ketika ditanam dia akan bahagia. Disitulah letaknya. Ketika tanaman itu dia menemukan satu ruang, suatu tempat, suatu media yang cocok, disitulah dia akan tumbuh dengan sempurna, dengan normal. Nah, ini yang poin 3 ini sangat-sangat penting. Nah, ini salah satu yang melakukan hal ini ya. Itu dalam rangka menambahkan unsur hara. Kebetulan pupuk yang ada kita praktikkan di pengujian ini adalah pupuk organik yang super aktif yang isinya 13 macam unsur hara itu ada semua. Dan itu sedang kita injek atau bahasa kita aplikasikan ke lahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, para mitra dan para petani Indonesia, 3 ya tadi. Yang keempat, bahwa media tanam yang baik itu harus memiliki sifat biologi ya. Sifat biologi itu diantaranya dia ada mikroba atau ada bakteri yang mampu untuk mengolah ulang, mendaur ulang, karena yang namanya ini rumput ya ataupun bekas tanaman, setelah diproses olah tanah seperti ini itu terjadi fermentasi dan itu menjadi satu penguraian atau satu proses mineralisasi dalam tanah sehingga menjadi sebuah tambahan nilai plus di mana posisi unsur hara yang tadi itu akan semakin meningkat. Jadi sebenarnya logika dalam pemupukan itu bagaimana mengolah kembali limbah menjadi sebuah pupuk lagi. Inilah kuncinya. Jadi mikroba itu penting. Bagian dari proses kesuburan tanah itu adalah terjalinnya mikroorganisme bakteri positif yang akan mengurai kembali tanah menjadi sebuah media yang baik. Ya. Dan terakhir, yang kelima adalah dengan kita harus tahu dan harus benar-benar tahu dan harus mengerti tanah yang sehat itu juga bebas dari baik itu dari gulma, dari hama dan penyakit tanam itu sendiri. Itu dari kriteria media tanam yang baik.
Masih banyak sebenarnya berkaitan dengan tanah atau berkaitan dengan media tanam. Yang nomor 2 tadi saya belum panjang lebar ya, hanya sebatas porositas saja. Untuk bisa mencapai porositas yang baik ya, perlunya ada sebuah olah tanah. Nah, olah tanah ini ada istilah tanpa olah tanah. Nah, tanpa tanah benar, memang dia tidak diolah, cukup mungkin dikendalikan rumputnya saja, setelah itu bisa ditanam. Itu untuk jenis tanah seperti apa? Tidak semua berlaku umum ya. Ada istilah lagi namanya olah tanah sempurna. Nah, ini yang bahwa olah tanah sempurna itu menjadi satu hal yang wajib supaya media tanam itu yang nomor 2 khususnya porositas akan maksimal. Jadi pertama langkahnya dengan cara membalik, menukar lapisan bawah ke atas, yang topsoilnya ke bawah nantinya. Itu namanya membalik. Setelah membalik, tahap berikutnya adalah mencacah atau menghancurkan. Setelah menghancurkan, baru membentuk. Membentuknya apa? Atau meratakan ya. Membentuk kalau untuk sayuran mungkin dibentuk bedengan. Kalau sawah dilumpurkan. Kalau misalnya perlu di dalam pot ya mungkin di situ masukkan ke pot atau ke polybag. Nah, itu supaya remah, gembur dan sebagainya. Nah, olah tanah ini menjadi satu hal yang saya kira menjadi hal yang boleh katakan wajib lah. Namanya tanah sebelumnya belum pernah dikelola, ya mesti diolah. Olahnya kita harus benar-benar sempurna, mulai dari membalik, menghancurkan, meratakan, dan membentuknya seperti apa. Dan yang terpenting, tadi poin media tanam nomor 2, utamanya porositas. Jadi dalam sebuah lahan ini harus dibuatkan drainasenya atau salurannya seperti apa. Ini satu-satu saluran yang memang sengaja dibuat ya, supaya aliran air masuk keluarnya bisa lebih mudah. Ya. Terus juga aerasi. Nah, kalau aerasi ini memang berkaitan biasanya kalau tanah-tanah yang memang keras ya ataupun tanah-tanah untuk perkebunan, seringkali kalau kita bikin media tanam itu suka dipasang pipa atau semacam kayak lubang biopori. Itu juga bagian dari proses aerasi. Jadi supaya memudahkan pertukaran oksigen atau udara. Terus yang ketiga juga menyediakan unsur hara ataupun menyediakan makanan bagi tanaman itu sendiri. Yang keempat adalah memberikan mikroba. Ibaratnya kita tidak hanya menyediakan makanannya saja, sekaligus tukang masaknya. Nah, inilah yang dikatakan mikroorganisme yang ada dalam pupuk kita ini, ya pupuk organik ini, yang super aktif ini, baik itu ekofarming maupun biofarming. Nah, disitulah tukang masaknya kita kirimkan supaya tanah itu bisa lebih terus stabil, nah mikrobiologinya. Dan yang terakhir bebas daripada hama dan penyakit. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan persiapan media tanam. Nah, di sini Pak Raji ini kebetulan itu lagi aplikasi pupuk organik ya, H-5. H-5 artinya itu dilakukan 5 hari sebelum tanam. Ingat, jangan salah saya pengertian. Bukan berarti 5 kali, bukan. Tapi cuma 1 kali aplikasi di hari ini adalah hari yang kelima sebelum tanam. Nanti kita rencana tanam dalam praktek ini sekitar tanggal 3 September. Nah, itu nanti kenapa harus 5? Nah, inilah yang pernah saya utarakan di channel YouTube saya sebelumnya. Alasan 5 ini sebuah alasan yang sangat masuk akal. Karena bakteri perlu persiapan, perlu adaptasi, perlu berkembang biak, dan perlu siap segala-segalanya. Anggaplah sebagai warning up-nya seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, aplikasi dari pupuk organik superaktif ini dilakukan pada saat sebelum tanam. Ini bagian dari proses poin yang keberapa tadi? Yaitu yang ketiga, yaitu menyediakan unsur hara, sekaligus nomor 4 yaitu memberikan bakteri positif yang nantinya bisa mengolah kembali unsur hara yang ada dalam tanah. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam petani cerdas, ekofarming lahan subur, petani makmur, biofarming biaya hemat, tanaman sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe
supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.